Salam sidang jemaat Tuhan, bertemu kembali dalam renungan kita. Jangan pernah bosan. Nah, lewat renungan, lewat firman Tuhan, iman kita makin bertumbuh dan hidup kita dibaharui di dalam Tuhan. Namun sebelum kita masuk dalam renungan kita bernyanyi kepada Tuhan. Kita katakan doa kami. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaanmu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Amin. Firman Tuhan untuk hari ini dari kitab Yeremia pasal 25 ayat 30 sampai ayat 38. Demikianlah firman Tuhan. Dan engkau ini nubuatkanlah segala firman ini kepada mereka. Katakanlah kepada mereka, Tuhan akan menengking dari tempat tinggi dan memperdengarkan suaranya dari tempat pernaungannya yang kudus. Ia akan mengaum hebat terhadap tempat penggembalaannya, suatu pekik seperti yang dipekikkan pengirik-pengirik buah anggur terhadap segenap penduduk bumi. Deru perang akan sampai ke ujung bumi, sebab Tuhan mempunyai pengaduan terhadap bangsa-bangsa. Ia akan berperkara dengan segala makhluk. Orang-orang fasik akan diserahkannya kepada pedang. Demikianlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Sesungguhnya malapetaka akan menjalar dari bangsa ke bangsa. Suatu badai besar akan berkecamuk dari ujung bumi, dari ujung-ujung bumi. Maka pada hari itu akan berkelimpangan orang-orang yang mati terbunuh oleh Tuhan dari ujung bumi sampai ke ujung bumi. Mereka tidak akan diratapi, tidak akan dikumpulkan dan tidak akan dikuburkan. Mereka akan menjadi pupuk di ladang. Mengeluh dan berteriaklah, hai para gembala. Berguling-gulinglah dalam debu, hai pemimpin-pemimpin kawanan kambing domba. Sebab sudah genap waktunya kamu akan disembelih, dan kamu akan rebah seperti domba jantan pilihan. Maka bagi para gembala tidak akan ada lagi kelepasan, dan bagi para pemimpin kawanan kambing domba tidak akan ada lagi keluputan. Dengar para gembala berteriak, para pemimpin kawanan kambing domba mengeluh, sebab Tuhan telah merusakkan padang gembalaan mereka, dan sunyi sepilah padang rumput yang sentosa oleh karena murka Tuhan yang menyala-nyala itu. Seperti singa ia meninggalkan semak belukar persembunyiannya, sebab negeri mereka sudah menjadi ketandusan oleh karena pedang yang dahsyat, oleh karena murkanya yang menyala-nyala. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah hukuman untuk bangsa-bangsa. Saudara terkasih, anak kita adil, bijaksana. Semua yang berdosa pasti dihukumnya. Bukan hanya umatnya sendiri, melainkan semua umat manusia. Dalam bacaan kita hari ini, kita melihat murka Allah yang dituangkan pertama-tama atas umatnya, lalu meluas ke seluruh bangsa. Gambaran murka Allah itu ialah cawan berisi penuh anggur yang memabukkan, yang membuat orang yang meminumnya menjadi mabuk, muntah-muntah, rebah dan tidak bangun lagi. Ayat 27 menampakkan pedang yang dikirimkan Tuhan kepada mereka
yang rebah karena mabuk anggur itu seolah pembantaian yang sudah dilakukan karena sudah tidak berdaya. Siapa saja yang menerima cawan murka Allah, di sini sekali lagi keadilan Allah dinyatakan, jemaat Tuhan. Yang paling dekat dengan Allah akan lebih dahulu dihakimi dan dihukum, yaitu Yehuda. Setelah itu Mesir di selatan, lalu bangsa-bangsa yang ada di sekeliling Yehuda, dan akhirnya bangsa-bangsa yang di utara. Semua bangsa yang disebutkan di pasal 46 sampai 51, kecuali Damsyik disebutkan di sini, jemaat Tuhan. Tidak seorang pun bisa menolak cawan murka Allah. Allah berdaulat dalam keadilannya. Tidak seorang pun bisa luput dari keadilannya. Maka gambaran puitis berikutnya memperlihatkan murka Allah bagaikan raungan singa yang menyerbu ke tanah-tanah penggembalaan dan pertanian manusia, memporak-porandakannya dari ujung bumi ke ujung bumi. Hukuman Tuhan juga akan menimpa para pemimpin bangsa, mereka yang seharusnya menjalankan fungsi gembala atas rakyat, tetapi justru memangsa rakyat. Keadilan Allah akan ditegakkan atas semua bangsa karena dosa-dosa mereka. Ada 3 hal bisa kita perhatikan sedang jemaat Tuhan dari daftar bangsa yang mendapatkan nubuat penghukuman. Yang pertama, Yehuda disebut awal dari daftar ini. Hal ini menunjukkan bahwa penghakiman selalu dimulai dari umat Allah sendiri, dari kita. Ini sangat penting karena justru panggilan umat Tuhan adalah menjadi model hidup kudus bagi bangsa-bangsa lain. Kita menjadi contoh yang baik. Karena umat Tuhan hidup dalam ketidakkudusan, maka mereka menjadi contoh bagaimana hukuman Allah dijatuhkan. Kedua, daftar bangsa ini menunjukkan bahwa apabila umat Tuhan sendiri diadili dan dihukum keras, bagaimana mungkin bangsa-bangsa lain yang tidak menyembah Dia dapat luput dari hukuman itu. Yang ketiga, sedang jemaat Tuhan, dari daftar bangsa ini Mesir disebut pertama sesudah Yehuda dan Babilonia Utara. Terakhir, keduanya adalah negara adik kuasa yang secara silih berganti menanamkan kuasanya yang kejam dan jahat kepada bangsa-bangsa lain. Mesir terkenal dengan dewa-dewi mereka serta Babilonia karena kegarangan mereka menaklukkan bangsa-bangsa kecil. Tidak ada yang bisa luput dari tangan keras Tuhan. Sidang jemaat Tuhan terkasih, Tuhan yang adil pasti akan menghukum semua orang berdosa. Kalau orang Kristen tidak menyaksikan Kristus melalui kesaksian hidup kudus dan benar, bagaimana orang dunia bisa mengenal Dia melalui kita? Jangan-jangan penghukuman atas mereka sebenarnya menunjukkan pada betapa kita kurang giat mengabarkan kabar baik, yaitu Injil. Petrus berkata, karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai daripada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Biarlah bacaan kita hari ini, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita agar sebelum tiba penghakiman terakhir, kita giat memberitakan kabar baik ini agar lebih banyak orang diselamatkan dan tidak perlu meminum cawan murka Allah itu. Bagaimana sidang jemaat Tuhan dengan kita? Apakah kita ikut meminum cawan murka Allah itu? Ataukah kita mau mengabarkan kabar baik kepada seluruh bangsa ini? Ataukah hukuman untuk bangsa-bangsa juga akan kita peroleh? Saya yakin dan percaya kita akan terhindar dari hukuman itu. Mari sidang jemaat Tuhan, asal kita mau datang kepada Tuhan dan mau menuruti segala perintah. Itu intinya sidang jemaat Tuhan. Terus diulang-ulang, terus diingatkan kita bahwa lakukan dan hidup kudus di hadapan Tuhan. Ini yang paling utama sidang jemaat Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Kami percaya Tuhan begitu dahsyat hukuman-Mu kepada bangsa-bangsa. Ini artinya Tuhan, yang pertama dihukum adalah kami yang
lebih dekat kepadamu, yang lebih mengenalmu ya Tuhan. Karena ini harus kami pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Bagaimana kami mengabarkan kabar baik itu. Ajar kami ya Tuhan itu untuk mau dan sungguh-sungguh lagi mengabarkan kabar baik, yaitu Injil kebenaran. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaanmu. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata.